Halo, selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Sebelum kita memulai sekolah minggu pagi hari ini, kita sama-sama lihat panduan ibadah online pada pagi hari ini yuk. Yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi. Selanjutnya, adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti ketika beribadah atau sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main gadget. Nah, untuk ayah dan ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias di dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, itu dia adik-adik panduan ibadah online pada pagi hari ini. Sudah siap mengikuti sekolah minggu? Yuk kita sama-sama simak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom teman-teman, ketemu lagi sama Selin di acara sekolah minggu online GKJ Wiro Brajan. Apa kabarnya teman-teman? Luar biasa. Meskipun belum bisa ketemu di sekolah minggu, tetap semangat ya teman-teman. Semoga virus coronanya cepat pergi. Terus kita bisa sekolah minggu di gereja. Nah, biar semangat kita sambil nyanyi yuk. Kira-kira siapa ya yang mimpin nyanyinya? Kita. Yuk kita lihat sambil bangkit berdiri ya teman-teman. Selamat pagi Tuhan, pagi makasih. Tuhan tak pelihara kami tiap hari. Hari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cinta dia. Selamat pagi Tuhan, pagi makasih. Tuhan tak pelihara kami tiap hari. Hari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cinta dia. Selamat pagi Tuhan, pagi makasih. Tuhan tak pelihara kami tiap hari. Hari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cinta dia. Sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, kita berdoa dulu ya teman-teman. Ikutkan Selin ya. Lipat tangan, tutup mata, tutup telinga. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Terima kasih untuk pagi ini. untuk pagi ini. Kami akan Akan mengikuti mengikuti sekolah minggu online sekolah minggu online dari rumah kami masing-masing. dari rumah kami masing-masing. Berkatilah Berkatilah guru sekolah minggu guru sekolah minggu yang akan yang akan menyampaikan firman-Mu. menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah,
Nah, adik-adik, masih dalam rangka bulan keluarga di bulan Oktober ini dengan tema Ku Cinta Keluarga Tuhan. Nah, untuk tema firman Tuhan hari ini, Minggu tanggal 10 Oktober 2021 adalah Bagi Yesus Kuserahkan. Mau tahu siapa yang akan bawakan firman hari ini? Nah, adik-adik jangan lupa simak ya. Jangan lupa juga siapkan Alkitabnya di rumah. Nah, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita sama-sama dulu sebelumnya memuji nama Tuhan dan mendengarkan pujian. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Halo, selamat pagi adik-adik. Salam sehat dan selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap mengikuti sekolah minggu ya? Yuk, kalau sudah siap mengikuti sekolah minggu dan mendengarkan cerita, Bu Herning mau mengajak adik-adik untuk mengambil Alkitab dan kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk, kita baca sama-sama Alkitab kita yang pada hari ini Bu Herning mengajak membuka dari surat Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-21. Demikian bunyinya. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, itu adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tema kita pada hari ini adalah Bagi Yesus Kuserahkan. Nah, kok temanya Bagi Yesus Kuserahkan? Apa ini yang harus diserahkan buat Yesus? Nah, Bu Herning punya satu cerita. Ya, coba dengarkan. Ceritanya begini. Judulnya adalah Raksasa yang Egois. Ya, raksasa yang egois. Oh. Pada dahulu kala ada sebuah taman yang cantik, yang luas. Di situ banyak sekali pohon-pohon. Ada bunga bermacam-macam, ada pohon-pohon yang subur-subur,
Dan juga ada kupu-kupu yang hinggap di taman, di pohon, di bunga. Juga ada burung-burung yang hinggap di dahan. Dan mereka berkicau indah sekali. Nah, ternyata taman itu pemiliknya adalah seorang raksasa. Nah, kenapa anak-anak kemudian bermain-main di taman itu? Ada anak-anak yang berlarian, yang bermain-main di situ. Ternyata si raksasa ini sedang pergi jauh berkunjung ke tempat saudaranya. Makanya anak-anak bermain di sana, mendengarkan suara burung, berlari-lari hendak menangkap kupu-kupu. Pokoknya ceria sekali mereka. Nah, tapi pada suatu hari raksasa itu pulang dari rumah saudaranya. Nah, ketika raksasa itu sudah masuk ke dalam rumah, dia hendak beristirahat. Dia kok mendengar, ini suara apa ya? Kok banyak anak-anak di tamanku? Kok bikin berisik ya? Aku mau istirahat. Begitu. Nah, kemudian si raksasa itu keluar dan mendapati anak-anak itu bermain di taman. Wah, kemudian raksasa itu marah sekali. Kemudian dia menghardik anak-anak itu. Hei, jangan bermain-main di tamanku. Buat berisik, aku mau istirahat. Gitu. Sana pergi main ke tempat yang lain. Wah, ya. Nah, anak-anak itu ketakutan. Akhirnya mereka berlarian keluar dari taman, pergi dari taman. Nah, karena si raksasa itu tidak mau anak-anak itu datang lagi, tidak mau anak-anak itu bermain di situ lagi, makanya dibangunlah tembok yang besar mengelilingi taman itu, agar anak-anak tidak bermain di taman lagi. Nah, hari demi hari raksasa itu hidup sendirian di dalam rumahnya yang besar, di tamannya yang luas. Tapi lama-lama dia kok tidak mendengarkan lagi suara kicauan burung yang biasanya setiap pagi itu ada begitu banyak burung yang hinggap. Dia tidak melihat lagi kupu-kupu, bunga-bunga menjadi layu, pohon-pohon daunnya banyak yang berguguran. Dia berpikir, ini kenapa tamanku jadi seperti ini? Nah, suatu hari waktu dia merenung, dia mendengar ada seekor burung yang berkicau di pohonnya. Burung itu berkicau tapi lagunya sedih. Ya, Bu Herni nggak bisa menirukan suara kicauan burung ya. Nah, raksasa itu kemudian mencoba bertanya kepada burung. Hei burung, kok kamu sendirian? Temanmu pada kemana? Dan lihatlah itu, tanaman-tanamanku rusak. Bunga-bunganya tidak mau bermekaran lagi. Kemudian burung itu ngomong, bicara kepada raksasa itu. Nah, karena kamu itu mengusir anak-anak, kamu tidak memperbolehkan anak-anak datang bermain di tamanmu. Makanya burung-burung juga merasa nggak ada teman, sedih. Bunga-bunga juga tidak mau bermekaran karena mereka juga sedih. Nah, itu kata burung kepada si raksasa. Kemudian raksasa berpikir, aduh, kalau begitu lama-lama tamanku rusak beneran ya. Aku kesepian, tidak punya teman. Nah, setelah dia berpikir seperti itu, besoknya dia mengundang kembali anak-anak itu main ke dalam tamannya. Ayo, anak-anak sini yuk, main yuk. Temboknya dirobohkan adik-adik ya, biar anak-anak bisa masuk. Nah, kemudian diundanglah anak-anak itu. Awalnya anak-anak juga takut loh. Jangan-jangan nanti kita dijahatin sama raksasanya. Ternyata, oh tidak, saya tidak mau jahat lagi. Nah, silahkan bermain. Begitu. Akhirnya anak-anak itu kembali bermain-main di
taman itu. Bunga-bunganya kembali bermekaran, burung-burungnya berdatangan berkicau, kupu-kupunya berterbangan hingga di bunga-bunga dan sebagainya. Taman itu kembali menjadi ceria, semuanya kembali menjadi sukacita. Nah, itu cerita Bu Herning pada pagi hari ini. Loh, terus gimana itu ya? Kok bisa seperti itu? Apa yang ingin diajarkan? Nah, yang ingin diajarkan adalah bahwa kita harus mau belajar berbagi. Belajar membagi kasih, belajar membagi apa yang kita miliki kepada orang lain, kepada sesama, tidak egois, ya, tidak mementingkan dirinya sendiri. Sama seperti firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, judulnya bagi Yesus kuserahkan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini juga sama. Ya, ada ilustrasi di situ, ada cerita di situ tentang seorang anak muda yang kaya, yang ingin mengikut Tuhan Yesus dan masuk surga. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Kalau kamu mau mengikut aku, juallah semua hartamu dan bagikanlah kepada orang-orang miskin. Tetapi anak muda itu mau tidak? Tidak mau. Wah, sayang, hartaku banyak. Buat apa aku bagikan kepada orang lain? Buat aku saja, aku bisa beli apa saja. Nah, tetapi Tuhan Yesus katakan, jauh lebih mudah seekor unta itu masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, jadi intinya bahwa kita harus belajar untuk berbagi. Kita harus belajar memberi kasih yang sesungguhnya kepada saudara-saudara kita. Tidak egois. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak Kristen, muridnya Tuhan Yesus harus mau belajar berbagi dan tidak egois. Ya. Nah, itu pesan pada pagi hari ini. Seperti firman Tuhan, seperti cerita kita pada pagi hari ini, ya. Nah, adik-adik silahkan setelah ini adik-adik renungkan firman Tuhan. Oh iya, betul ya, kalau aku egois itu tidak baik. Kalau aku berbagi, aku sukacita karena aku adalah murid Tuhan Yesus yang harus selalu berbagi kasih. Nah, itu adik-adik cerita Bu Herning pada pagi hari ini dan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk bersama-sama setelah ini kita melakukannya. Ya, biar masih kecil, yuk kita belajar berbagi, kita belajar tidak egois. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat selalu. Shalom. Nah, adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan yuk. Adik-adik di rumah sudah siap untuk mempersiapkan persembahan? Jika belum, boleh siapkan amplop di rumah, dibantu papa mama, ayah bunda, bapak ibu atau kakak untuk disiapkan. Nah, nanti bisa dikumpulkan lewat guru sekolah minggu atau bisa dikumpulkan ke gereja atau juga bisa dikirim lewat e-banking ya adik-adik, nanti dibantu sama papa mamahnya di rumah dengan menambahkan nominal Rp1. Contohnya nih 10001, jadi 10.000, belakangnya ada angka 1 ya adik-adik. Nah, untuk itu kita akan menyanyikan pujian Terima Kasih 1000. Teman-teman, sekarang kita mau persembahan. Yuk nyanyi bersama-sama.
mengumpulkan persembahan, saatnya kita doa untuk persembahan. Sekaligus kita mau menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan doa. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Terima kasih untuk tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka satu persatu dan Engkau memberikan penyertaan bagi kakak-kakak kurs sekolah minggu yang mengelola persembahan ini, boleh menjadikan berkat untuk pelayananmu di Komisi Anak GKJ Wiro Brajan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu kami pada pagi hari ini dan melanjutkan segala aktivitas dan tugas kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh belajar untuk berbagi dan tidak egois, seperti firman yang boleh kami terima pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, saatnya sebelum kita aktivitas, kita akan menutup dengan pujian dalam Yesus kita bersaudara. Karena apa adik-adik? Karena kita harus saling berbagi dan tidak egois. Setuju? sudah mendengarkan firman Tuhan dan bernyanyi. Sekarang kita melihat aktivitas minggu lalu dulu ya.
Yuk kita lihat. Halo adik-adik, sekarang waktunya untuk aktivitas. Saat ini kita mau membuat aktivitas berupa matahari. Alat dan bahan apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama, kertas berwarna kuning, boleh orange, boleh juga kalau tidak ada kertas warna, adik-adik memakai kertas warna putih yang nanti diwarnain ya. Lalu selanjutnya lem, spidol, dan gunting. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita lipat kertas. Jadi bentuk seperti ini. Kita buat sebanyak 2 buah ya adik-adik. Setelah ada 2 buah kertas yang sudah kita lipat menjadi seperti ini, lalu kita rekatkan. Hingga menjadi seperti ini. Lalu kita gunting ujung sebelah sini. Hingga bentuknya menjadi seperti ini. Kertas yang satunya juga dibuat seperti ini ya teman-teman. Setelah menjadi bentuk seperti ini, 2 kertas yang sudah kita lipat dan kita gunting tadi, kita rekatkan ujung dan ujungnya ya teman-teman. Setelah jadi bentuk seperti ini, kita siapkan kertas yang lain untuk membuat lingkaran. Teman-teman boleh mencetak lingkaran. Setelah jadi bentuk lingkaran seperti ini, kita gambar mata dan mulut ya teman-teman. Lalu kita beri perekat di baliknya. Dan kita tempel. Nah, jadilah bentuk matahari seperti ini. Seperti halnya matahari yang selalu menyinari kita setiap hari, terlebih lagi Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita dan memberikan berkat untuk kita. Kita sebagai pengikut Tuhan Yesus juga harus senantiasa berbagi, memberikan sukacita, dan berbagi untuk sesama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa adik-adik foto adik-adik dengan aktivitas minggu ini dan dikirimkan ke grup forum orang tua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.